Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Randy Ramdhani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Syariah Islamiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Syahadatain, Salat dan Permasalahannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri serta memperkenalkan anggota kelompok saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Selvia Sapitri dengan NIM G2010940. Kemudian ada Rispan Noprian dengan NIM G2010385. Lalu yang terakhir ada Nur Latifah Hairani dengan NIM G2010410. Baik, selanjutnya di slide pertama ini ada pengertian syahadatain. Apa sih pengertian syahadatain itu? Secara bahasa, syahadatain itu berarti pengakuan kesaksian, yaitu pengakuan atas kesaksian iman Islam seseorang sebagai rukun Islam yang pertama. Lalu ada pengertian syahadatain secara terminologi. Syahadat diartikan sebagai pernyataan diri segenap jiwa dan raga atas persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat terdiri dari 2 kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, yaitu ada kalimat Asyhadu alla ilaha illallah yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan arti dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dalam slide selanjutnya yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi syarat ini, itu artinya tidak dapat memberikan makna apa-apa kepada pengucapnya. Yaitu ada 6 syarat. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu di sini yaitu bermakna untuk mengetahui apakah yang dinafikan dan untuk mengetahui apakah yang diistibatkan. Kemudian syarat yang kedua adalah yakin. Maksud yakin di sini ialah percaya dengan teguh dan kukuh dalam hati atau dikenali sebagai kepercayaan yang zazam dan tiada sembarang keraguan walaupun sebesar jarah. Dan yang ketiga yaitu ada ikhlas, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling bahagia yang menerima syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati dan jiwa yang ikhlas. Kemudian ada syarat yang keempat yaitu benar. Seperti sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Jumar ayat 33. Kemudian ada syarat yang kelima. Syarat yang kelima ini yaitu taslim. Taslim adalah perkataan ini bermaksud tunduk dan patuh serta berserah diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada syarat yang keenam yaitu qabul. Maksudnya qabul di sini yaitu menerima. Mereka yang tidak menerima sesuatu lazimnya menolak. Begitu juga dengan kalimat syahadah. Mereka yang tidak menerima kalimat ini itu tidak akan menjadikannya sebagai amalan serta dasar dalam kehidupannya. Seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu ada pengertian sholat. Sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rispan Noprian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk slide selanjutnya yaitu syarat sholat. Tuntunan sholat.
Dimulai dari menjalankan syarat dan rukun sholat. Syarat sholat merupakan perbuatan maupun ucapan yang harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Syarat sholat yaitu 1. Beragama Islam. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat akan mendapat pahala bagi yang melaksanakan dan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya. Yang kedua yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Yang ketiga, sudah balik dan berakal. Akil balik adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat taklif dan mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Yang keempat, mengetahui tata cara sholat. Yang kelima, sudah memasuki waktu sholat. Yang keenam, menghadap kiblat. Dan yang terakhir yaitu menutup aurat. Sesuai dengan syariat agama Islam, untuk perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan untuk laki-laki dari pusar perut hingga lutut. Untuk slide selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat merupakan perbuatan atau ucapan yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat. Rukun sholat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Berdiri bagi yang masih mampu. 2. Mengucapkan niat di dalam hati. 3. Mengucapkan takbiratul ihram atau takbir pertama. 4. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. 5. Membaca iktidal setelah ruku dan tumaninah. 6. Menjalani sujud 2 kali. 7. Duduk di antara 2 sujud. 8. Duduk tasyahud akhir. 9. Membaca doa tasyahud akhir. 10. Membaca sholawat Nabi SAW saat tasyahud akhir. 11. Salam pertama. 12. Harus tertib melakukan rukun sholat secara berurutan. Slide selanjutnya adalah dalil mengenai sholat. Surat Toha ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim, artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Dalam surat Toha tersebut menjelaskan bahwa tujuan sholat adalah agar setiap hambanya senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Arti berzikir di sini adalah selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya yaitu surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Sedangkan dalam surah Al-Ankabut menyebutkan bahwa sholat mampu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat tersebut berarti jika sholat kita baik, benar, dan khusyuk, hal tersebut membuat nurani kita paham akan segala larangan yang diperintahkan untuk tidak dilakukan yang bisa disebut dengan kualitas ketakwaan seseorang. Selanjutnya yaitu tujuan sholat. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah di sini berarti beribadah dan salah satunya adalah sholat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-45. Untuk slide selanjutnya yaitu aktualisasi syahadat dalam kehidupan. Yang pertama, al-mahabbah atau cinta. Ukuran paling mudah yang menunjukkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu dengan menjalankan perintahnya semampunya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, muamalah atau tijarah, perniagaan. Makna perniagaan bukan hanya transaksi ekonomi, tapi interaksi dengan sesama manusia secara umum. Selanjutnya yaitu amal perbuatan. Dalam surah Al-Asr, manusia akan merugi kecuali 1. Beriman, 2. Beramal soleh, 3. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan, 4. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Selanjutnya yaitu al-jihad. Jihad adalah salah satu realisasi syahadat. Jihad adalah nilai perjuangan dan jerih payah dari sesuatu yang kita keluarkan. Bisa berupa niat, harta, dan lain-lain dalam rangka mencari fadilah Allah.
Selanjutnya yaitu al-hayyah al-mukmin. Kehidupan kita sebagai mukmin, sejauh mana kalimat syahadat mewarnai kehidupan kita. Wujud dari keempat realisasi syahadat sebelumnya adalah hidup kita sehari-hari. Untuk slide selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan syahadat. Yang ke-1, bertawakal dan bergantung pada selain Allah. Yang kedua, mengingkari nikmat Allah. Yang ketiga, bekerja atau berhikmat dengan tujuan selain karena Allah. Yang keempat, membuat undang-undang menurut kemauan manusia, bukan kehendak dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Yang kelima, benci atau menantang salah satu kandungan ajaran Islam, atau membenci seluruh ajaran Islam. Selanjutnya yaitu review menu. Bagi teman-teman yang merasa penjelasan kita kurang jelas atau terlalu cepat, bisa dilihat di slide-nya dengan bantuan review menu ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Randy Ramdhani MPD selaku dosen pengampu yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan materi syahadatain, sholat, dan permasalahannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan datang dari kami. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.